Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kali ini saya akan berbicara atau menjelaskan mengenai proses crosslink antara cotton dan viscose. Ini saya ambil dari jurnal ya, yang judulnya Penerapan Proses Penggabungan Serat Rayon dan Kapas untuk Menghasilkan Bahan yang Anti Kerut. Pertama, mari kita bahas mengenai crosslink. Crosslink adalah proses penggabungan antara ikatan polimer yang satu dengan ikatan polimer yang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Crosslink ini adalah proses atau sistem modifikasi pati yang dikembangkan oleh Maxwell dengan cara mengganti gugus fungsi OH dengan gugus fungsi lain. Antara lain bisa dengan ester, ether, atau fosfat. Crosslink adalah cara kimia yang menambahkan crosslink agent dalam suspensi pati. Suspensi itu campuran antara zat kimia ya. Jadi zat kimianya itu berwarna, itu namanya suspensi. Jadi kalau misalkan larutan itu nggak berwarna, jadi kecampur benar-benar. Suspensi ini ada perbedaan sedikit, nggak sedikit juga sih, tergantung larutan yang dicampurkannya. Kayak susu dan lain-lain, itulah namanya suspensi ya. Suspensi ini atau crosslink agent ini dilakukan dalam suhu tertentu dan pH yang sesuai agar dapat membentuk ikatan baru antara molekul pati sehingga didapatkan makromolekul yang baru. Crosslink ini tujuannya menghasilkan pati dengan sifat swell power. Swell power adalah di mana si pati ini memiliki granula yang kuat sehingga menjadikan pati ini tahan panas agar tidak mudah pecah dalam proses pemanasan. Selain itu juga dalam proses crosslink ini bisa meningkatkan tekstur, viskositas, kekuatan, dan daya adhesif dari patinya. Karena kita sekarang berbicara mengenai crosslink antara rayon dan kapas, di sini saya ingatkan kembali mengenai karakteristik serat rayon. Teman-teman bisa baca sendiri ya, karakteristik serat rayon ini halus, lembut, licin, berkilau, daya seratnya tinggi mirip dengan katun, mudah diwarnai, rapuh, tipis, mudah terbakar, mudah kusut dan luntur. Di sini saya garis bawahi kata mudah kusutnya ini karena memang kali ini kita akan membicarakan mengenai anti kusut ya. Ini saya ingatkan juga mengenai cotton ya. Cotton ini dari tanaman kapas ya, atau nama latinnya Gopisium sp. Ini sifat-sifat dari cotton: tebal, sejuk, mudah terbakar, rentan terhadap jamur, dan tahan suhu tinggi. Tapi biasanya cotton kalau direndam terlalu lama itu biasanya akan rusak juga, merusak seratnya. Kemudian tahapan metode crosslinknya adalah kita harus menyiapkan bahan materialnya, bahan bakunya ya, sama zat kimianya. Di sini zat kimianya ada pewarna,
ya teman-teman bisa baca sendiri di sini apa aja, dan mungkin teman-teman juga ada yang lebih mengerti, ada yang lebih paham. Jadi nggak mesti saya bicarakan satu-satu, jadi udah kelihatan di sini. Silahkan teman-teman baca sendiri aja ya. Di sini zat kimianya pun dicarinya itu yang memiliki kualitas baik ya. Soalnya yang dicari itu sekarang kan kualitasnya ya. Kalau kualitasnya buruk, nanti hasil dari proses pencelupan anti kerutnya ini juga pasti jadi jelek ya, nggak maksimal. Lanjut ke proses reaksi celup dan anti kerutnya ini. Mereaksikan senyawa kimia reaktif lainnya dengan dimetil dihidroksitenol urea, DMDH. Apa ya DMDH? Kayaknya kayak bahasa India gitu. Lanjut ke proses bleaching. Proses pemintalan viskosa dari pulp kapas. Maaf ya, ini bukan pulo tapi pulp. Dan terakhir adalah hasil akhirnya. Yang pertama ini mereaksikan senyawa kimia reaktif dengan larutan kimia ya. Dalam proses ini, serat-serat kapas yaitu rayon dan katan ini dimasukkan dalam zat kimia reaktif. Zat kimia reaktifnya ini adalah zat kimia anti kerut bersama zat pelarut lainnya dalam jangka waktu tertentu, dalam pH tertentu, dalam suhu tertentu untuk sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari proses ini lanjut ke proses bleaching, yaitu proses pemutihan. Proses bleaching ini dilakukan untuk membersihkan atau mencerahkan serat-serat yang tadi udah direndam dalam larutan kimia ya. Jadi biasanya dari hasil proses bleaching ini, si seratnya ini kadar kecerahannya itu antara 70-80% gitu. Hasil dari proses bleaching ini, pulpnya ini atau si serat-seratnya ini kemudian dipintal. Cara pemintalannya ini sama seperti cara pemintalan serat viskosa lainnya. Jadi masuk ke mesin-mesinnya, dari pulpnya masuk ke mesin pertama, mesin kedua, sampai ke akhirnya mesin pembuat seratnya itu. Yang di spinneret itu ada santator ya teman-teman, mungkin ada metode yang lainnya ya. Pokoknya intinya si seratnya ini, dipintalnya ini sama dengan cara memintal serat rayon pada umumnya. Hanya di sini ditambahkan pulp dari cotton yang untuk membuat si serat ini jadi lebih kuat, lebih anti kerut ya. Tentunya di sini kan kita berbicara mengenai anti kerut. Tapi di sini si pulp dari kapasnya ini atau dari cottonnya ini harus hasil dari reaksi pencelupan anti kerut itu sendiri. Kalau misalkan si kapasnya itu tidak dilakukan pencelupan anti kerut sebelumnya, itu namanya bukan proses anti kerut ya. Dari hasil proses pemintalan ini tentunya kan nantinya jadi benang ya. Nah, benangnya ini kemudian ditenun. Ditenun itu nanti akhirnya menjadi kain viskosa pada umumnya. Kalau misalkan yang saya tahu itu mungkin mirip dengan rayon twill, pencampuran antara rayon dengan cotton, atau ya rayon twill itu namanya apa ya, katun Cina kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf, mohon dikoreksi lagi.
dihidroksin urea. Ini adalah proses bleaching yang tadi saya sebutkan, proses perendaman dengan bantuan bahan kimia untuk mencairkan serat yang telah diberi zat celup anti kerut. Ini seperti yang saya bilang tadi, dari proses bleaching masuk ke proses pemintalan yang hasil akhirnya itu berupa kain ya. Ini adalah gambar bukan dimana sih perbandingan antara pulp dan viscose yang dikasih treatment, di-dye, dikasih cairan atau zat anti kerut, sama yang di-dye dan dikasih cairan anti kerut. Teman-teman bisa bedain sendiri ya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan ini adalah proses pemintalan dari viskosa itu sendiri. Yang seperti saya bilang, walaupun di sini dari pulpnya itu dicampur dengan keten, tapi prosesnya ini sama dengan pembuatan viskosa pada umumnya. Itu saja dari saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.